Luar angkasa selama puluhan tahun dipromosikan sebagai simbol harapan umat manusia. Sebuah wilayah sunyi di atas atmosfer bumi, tempat sains, pengetahuan, dan kerjasama lintas negara seharusnya menjadi satu-satunya agenda. Namun hari ini, narasi itu perlahan runtuh. Menurut analisis The Guardian, apa yang sedang terjadi saat ini bukan sekadar kebangkitan eksplorasi antariksa, melainkan perpindahan konflik geopolitik bumi ke orbit dan ke bulan. Luar angkasa tak lagi netral. Ia telah menjadi medan baru perebutan kekuasaan global. Amerika Serikat dan China, dua kekuatan besar abad ke-21, kini terlibat dalam perlombaan antariksa paling berbahaya sejak Perang Dingin. Namun berbeda dengan era Uni Soviet. Konflik kali ini jauh lebih kompleks, lebih terindustrialisasi, dan lebih dekat dengan kepentingan ekonomi serta militer. Jika pada masa lalu bendera ditancapkan di bulan sebagai simbol prestise, hari ini kehadiran di luar angkasa berarti kendali atas masa depan dunia. Amerika Serikat melalui NASA, Departemen Pertahanan, dan korporasi swasta seperti Space Blue Origin dan Lockheed Martin mendorong proyek ambisius bernama Program Artemis. Tujuannya bukan sekadar kembali ke bulan, tetapi membangun kehadiran permanen manusia di sana stasiun, infrastruktur, dan jalur logistik luar angkasa. Di sisi lain, China bergerak dengan strategi yang jauh lebih senyap namun konsisten. Beijing membangun stasiun luar angkasa Tiangong, mempercepat misi Chang'e ke bulan, serta secara terbuka menyatakan rencana mendirikan pangkalan bulan bersama Rusia. Inilah titik di mana The Guardian memberikan peringatan keras. Perlombaan ini bukan lagi soal ilmu, pengetahuan, melainkan dominasi geopolitik. Masalah utama bukan hanya siapa yang sampai lebih dulu, tetapi siapa yang mengontrol sumber daya di luar angkasa. Bulan diperkirakan menyimpan air es dalam jumlah besar komponen krusial untuk bahan bakar roket dan kehidupan manusia. Selain itu, terdapat mineral langka yang sangat dibutuhkan untuk teknologi masa depan. Artinya jelas, siapa yang menguasai bulan berpotensi menguasai ekonomi luar angkasa. Namun hukum internasional belum siap menghadapi realitas ini. Traktat Luar Angkasa tahun 1967 yang selama ini menjadi dasar hukum eksplorasi antariksa dibuat dalam konteks dunia bipolar dan teknologi terbatas. Traktat itu melarang klaim kedaulatan negara atas benda langit, tetapi tidak pernah secara tegas mengatur eksploitasi sumber daya oleh negara atau korporasi. Celah inilah yang kini dimanfaatkan. Amerika Serikat mendorong perjanjian Artemis Accord, sebuah kerangka kerja yang diklaim sebagai kolaboratif, namun dalam praktiknya mencerminkan kepentingan blok Barat. China dan Rusia menolak menandatangani, melihatnya sebagai upaya Amerika Serikat untuk menentukan aturan main sepihak di luar angkasa. Hasilnya, luar angkasa kini terbelah seperti dunia di bawahnya. Yang lebih mengkhawatirkan, perlombaan ini tidak berhenti pada eksplorasi sipil. Militerisasi luar angkasa bukan lagi teori konspirasi, sudah berlangsung. Satelit kini menjadi tulang punggung komunikasi, navigasi, transaksi keuangan, dan sistem persenjataan modern. Serangan terhadap satelit bukan hanya serangan teknologi, tetapi serangan terhadap stabilitas global. Amerika Serikat telah membentuk Space Force, cabang militer khusus untuk luar angkasa. China mengembangkan teknologi anti-satelit, laser orbit, dan sistem pengacauan sinyal. Rusia melakukan uji coba senjata yang menciptakan puing luar angkasa berbahaya. Setiap tindakan ini meningkatkan risiko konflik yang tak terlihat, tanpa ledakan besar, namun berdampak sistemik. The Guardian menyebut kondisi ini sebagai eskalasi, senyap menuju konflik orbital, konflik yang mungkin tidak disadari publik sampai semuanya terlambat. Yang paling ironis, semua ini terjadi dengan dalih kemajuan umat manusia. Padahal, jika politik lama nasionalisme sempit, logika blok dan obsesi dominasi terus dibawa keluar angkasa, maka kita tidak sedang melangkah maju. Kita hanya memperluas medan konflik ke dimensi baru. Pertanyaannya kini sangat mendasar. Apakah luar angkasa akan menjadi wilayah bersama umat manusia atau sekadar koloni baru bagi negara kuat dan korporasi raksasa? Negara-negara berkembang hampir tidak memiliki suara dalam perdebatan ini. Aturan ditulis oleh mereka yang punya roket, satelit, dan dana triliunan dolar. Sisanya hanya bisa menonton, berharap konflik ini tidak berdampak langsung pada kehidupan di bumi. Namun sejarah mengajarkan satu hal:
Setiap arena yang diperebutkan kekuatan besar, cepat atau lambat akan memicu konflik terbuka. Jika bumi saja gagal kita kelola dengan adil dan damai, mengapa kita percaya luar angkasa akan bernasib lebih baik? Luar angkasa seharusnya menjadi simbol persatuan manusia menghadapi semesta yang luas dan tak peduli pada batas negara. Tetapi hari ini, ia justru mencerminkan wajah paling jujur dari peradaban kita ambisi tanpa batas. Ketakutan akan ketertinggalan, dan ketidakmampuan untuk berbagi kekuasaan, dan jika kita tidak berhati-hati, konflik besar berikutnya mungkin tidak dimulai di darat, laut, atau udara, melainkan di atas kepala kita, di orbit yang sunyi namun penuh kepentingan.